Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tona iye. Shalom. Kalau kita berbicara tentang menanti, adalah hal yang sangat menjengkelkan atau hal yang sangat membosankan. Apalagi di zaman yang sekarang semua serba cepat, semua serba instan. Contohnya, kalau malas untuk masak di rumah, bisa keluar untuk cari makan di luar, atau bisa juga pesan GoFood, tiba-tiba makanan bisa sampai di depan rumah dalam waktu yang singkat. Atau misalnya, kalau kita mau kirim uang, tinggal transfer lewat ATM, lewat Brimo, lewat M-Banking. Sonde perlu ketompi antri lagi di bank dalam waktu yang lama. Dan lain sebagainya. Karena semua yang serba instan saat ini membuat kita tidak suka untuk menanti. Sehingga kalau menanti atau menunggu sedikit, maka akan membuat kita langsung marah-marah, buat kita langsung kecewa, buat kita mengeluh karena menanti. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada juga hal-hal yang membuat kita harus menanti. Ada hal-hal yang instan, tapi ada hal-hal yang buat kita harus menanti. Dia tidak bisa terjadi secara instan. Misalnya, ada sakit yang bertahun-tahun tetapi belum juga sembuh. Ada orang yang sudah menikah beberapa tahun tetapi belum mendapatkan anak. Mereka harus menanti dalam waktu yang cukup panjang. Ada orang yang menanti untuk datangnya pasangan hidup. Ada orang yang menanti agar ekonomi keluarga mereka kembali baik. Ada orang yang menanti untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan masih banyak lagi ada orang yang sedang menanti. Lalu pertanyaannya, bagaimana biasanya sikap kita saat sedang menanti? Apakah kita mengeluh? Saya yakin pasti kita mengeluh ketika kita menanti sesuatu. Apakah kita bersedih? Atau apakah kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan sesama, bahkan mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan? Kadang dalam penantian-penantian kita seringkali menyalahkan keadaan, bahkan seringkali mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saat ini, melalui bacaan kita belajar dari murid-murid tentang bagaimana sebuah penantian. Penantian dari murid-murid tidak melulu harus menjadi masa-masa yang menyedihkan, atau dalam penantian tidak harus jadi masa untuk berdiam diri serta mengurung diri. Namun sebaliknya, masa menanti bisa menjadi masa pemulihan yang luar biasa
dan dengan penuh semangat serta mereka sehati bertekun dalam doa. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Bukit Zaitun, mereka tidak melarikan diri, mereka tidak berpencar, atau mereka tidak kembali kepada kehidupan lama mereka, melainkan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka tinggal di sana seperti yang telah dipesankan kepada mereka. Setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas tempat mereka biasanya berkumpul. Dalam bacaan kita ada banyak nama disebutkan, dan ini bukan sekedar daftar nama, melainkan sekumpulan orang dengan latar belakang, karakter, dan pergumulan yang berbeda. Namun mereka semua ada di sana, mereka semua bersama-sama, dan mereka semua ada dalam satu ruang. Disinilah kabar baik itu mulai terlihat, bahwa Tuhan bekerja di dalam persekutuan yang sejati. Ayat 14 bacaan kita menjadi inti. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 3 kata kunci dalam ayat ini: bertekun, sehati, dan berdoa. Mengungkapkan bagaimana mereka mengisi masa penantian mereka. Ketika mereka berkumpul, persekutuan itu menjadi sarana pemulihan Tuhan. Para murid bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita tahu bersama bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus dan yang lainnya melarikan diri saat Yesus ditangkap. Namun justru dalam kebersamaan itulah Tuhan hadir dan memulihkan mereka. Persekutuan bukan sekedar kerumunan pertemuan, melainkan sebagai tempat di mana Tuhan menyembuhkan luka dan memulihkan iman yang goyah. Kata sehati bukan sekedar kedekatan fisik, melainkan kesatuan batin dan tujuan. Kelompok yang beragam ini, baik para rasul, perempuan-perempuan, Maria, dan saudara-saudara Yesus, bersatu dalam satu kerinduan, yaitu menantikan janji Tuhan. Dan kesatuan hati inilah yang membuka ruang bagi karya Roh Kudus. Adapun ketekunan mereka dalam doa menunjukkan bahwa penantian mereka bukanlah penantian yang pasif, tapi penantian yang aktif. Doa adalah cara mereka tetap terhubung dengan Tuhan dan mempersiapkan diri menerima apa yang dijanjikan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu pelajaran apa yang mau disampaikan kepada kita semua melalui bacaan ini? Yang pertama, mari menjadi persekutuan yang sehati dan selalu berdoa bersama. Di zaman modern ini, kesehatian mulai luntur dan mulai pudar. Masing-masing lebih mementingkan
ego sendiri daripada sehati. Kemudian duduk bersama untuk berdoa pun mulai hilang, baik itu dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam persekutuan berjemaat atau dalam masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali banyak suami dan istri yang hidup bersama tetapi tidak sehati. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang tinggal satu rumah, tetapi untuk mau beromong satu dengan yang lain itu saja sulit. Ada juga yang sering sebagai suami istri, ada yang sering mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi. Kemudian tidak ada kerjasama yang baik dalam keluarga. Lalu tidak ada doa bersama dalam keluarga. Doa bersama dalam keluarga mulai hilang, mulai pudar. Kadang ketong lebih banyak marah-marah, lebih banyak emosi ketimbang ajak satu dengan yang lain untuk berdoa bersama-sama. Namun dalam masa penantian ini, mari untuk memperbaiki hubungan keluarga kita masing-masing agar menjadi persekutuan yang sehati dan selalu bertekun bersama dalam doa, agar kita senantiasa dikuatkan dalam pergumulan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tetaplah hadir dalam persekutuan, bahkan ketika hidup terasa tidak pasti. Para murid berkumpul bukan karena keadaan mereka tenang. Mereka baru saja berpisah dengan Yesus dan masa depan mereka belum jelas. Namun mereka tidak menjauh, tetapi mereka tetap bersama-sama. Inilah pelajaran penting bagi kita semua, yang mana saat hidup kita terasa berat, saat hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan hidup, jangan menarik diri dari ibadah, jangan menarik diri dari persekutuan atau dari saudara seiman. Justru dalam kebersamaan itulah Tuhan memulihkan, menguatkan, dan meneguhkan kita. Ketiga, jagalah kesatuan hati, sebab disitulah Roh Kudus bekerja. Perbedaan, salah paham, ego, dan luka batin dapat merusak persekutuan kita, baik itu persekutuan dalam gereja maupun persekutuan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita terus biarkan, maka itu akan merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu firman ini memanggil kita untuk berani memulihkan hubungan yang retak, baik dalam keluarga, jemaat, maupun dalam masyarakat. Kesatuan bukan berarti semua harus sama, tetapi semua harus rela merendahkan hati demi kehendak Tuhan. Karena itu, ketika kita bersatu, Roh Kudus diberi ruang untuk berkarya. Yang keempat, isilah penantian dengan doa, bukan dengan kegelisahan. Para murid tidak tahu kapan janji Tuhan digenapi,
Tetapi mereka tidak larut dalam rasa takut, namun mereka bertekun dalam doa. Maka kita pun harus demikian. Jangan kita isi masa menanti kita dengan keluhan, dengan putus asa. Namun mari isilah dengan doa, sebab dalam doa Tuhan membentuk hati kita. Hari ini kita berbakti di bulan budaya dalam etnis Sabu. Orang Sabu sangat terkenal dengan kekeluargaan dan rasa sepenanggungan yang kuat. Seperti kalau terjadi duka tanpa diundang, orang Sabu tetap akan datang. Hal ini menunjukkan sebuah kesediaan untuk hidup sebagai persekutuan, sehati, bergerak bersama untuk pemulihan. Di tengah persekutuan itu, ada semangat untuk meneguhkan satu dengan yang lain dalam tutur dan syair-syair yang memulihkan mereka yang ada dalam kesusahan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di akhir renungan ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa menanti itu tidak pernah sia-sia jika kita menanti bersama Tuhan dan dalam persekutuan saudara seiman. Jika saat ini mungkin kita merasa lelah menanti jawaban atas pergumulan kita masing-masing, mari sejenak kita melihat ke sekeliling kita. Lihatlah suami, lihatlah istri, lihatlah anak-anak, lihatlah orang tua, lihatlah sahabat, bahkan sesama kita. Kita tidak sedang berjalan sendirian, tetapi kita ada dalam satu tubuh Kristus. Karena itu, marilah kita saling bergandengan tangan, seperti tarian padoa yang menyatukan tanpa membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan tetap sehati seperti orang Sabu yang sepenanggungan ketika ada dalam suasana duka. Mari kita terus menanti dengan bertekun dalam doa dan percaya bahwa pasti kita akan mendapatkan jawaban dan pemulihan dari Tuhan untuk semua penantian kita selama ini dan kegelisahan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.